Ku miliki kasih-Mu, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya kami punya Bapa. Kami punya Bapa yang melebihi segala Bapa yang ada di bumi. Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami, dan itu adalah Engkau sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Biar Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang berkata-kata mengajari anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Roh-Mu yang mengajari setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Mem Gina. Hari ini, pagi ini, Mem Gina akan ajak anak-anak belajar tentang the apple of the eye. Apa itu apple of the eye? Kita akan baca ayatnya sama-sama anak-anak. Di Zakaria 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Nah, biji matanya kita mau garis bawah di sini, itu dalam terjemahan King James-nya diterjemahkan sebagai the apple of his eye. Ya. Biji matanya diterjemahkan dalam King James sebagai the apple of his eye. Nah, kalau sebagai biji mata aja, anak-anak misalnya kelilipan atau anak-anak ada cahaya sedikit saja yang mengejutkan, anak-anak pasti refleksnya langsung berkedip ya, tutup mata. Untuk apa? Melindungi yang namanya biji mata. Nah, ini menarik sekali karena the apple of the eye itu artinya adalah orang yang sangat disayangi, orang yang paling favorit, orang yang sangat disukai, bahkan di antara semua yang lain melebihi siapapun. The apple of the eye ini adalah orang yang paling dicintai. Nah, kita ini anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata,
engkau ini biji mataku. Berarti kita ini di mata Tuhan yang paling berharga. Tidak ada ciptaan lain apapun yang bisa mengambil hati Tuhan lebih dari kita anak-anaknya. Sampai firman Tuhan berkata, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Who touch you, touch the apple of my eye. Firman Tuhan berkata, siapa yang menyentuh kamu tuh menyentuh biji mataku. Firman Tuhan. Nah, anak-anak Mem Gina mau sampaikan di sini. Tidak peduli seberapa banyak mungkin anak-anak pernah berbuat salah, mungkin anak-anak pernah berbuat dosa, pernah mencontek, pernah marah, mungkin anak-anak pernah berbohong kepada guru, kepada orang tua. Mem Gina bukan berkata membenarkan setiap kesalahan anak-anak, tapi Mem Gina mau katakan, sekalipun semua orang membenci kita, sekalipun tidak ada satu orang pun yang mungkin mau mencintai kita, tapi firman Tuhan berkata, kita ini biji matanya, sebab Tuhan mencintai kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena perbuatan kita. Kita mau buka satu ayat lagi anak-anak di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Begini bunyinya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Begitu besar cintanya Tuhan buat setiap kita anak-anak. Sekalipun orang-orang di sekitar kita berkata bahwa kita ini tidak berharga, kita mungkin tidak punya banyak kelebihan, kita tidak bisa apa-apa, mungkin orang berkata kita bodoh, kita mungkin pernah dikatai orang pembawa sial atau dikatai semua yang buruk. Tapi firman Tuhan berkata anak-anak, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Karena bagi Tuhan, kita ini adalah yang paling berharga, yang paling dicintai, yang paling spesial, yang terfavorit, yang diidam-idamkan, yang paling diinginkan. Kita harus tanamkan anak-anak, harus mengerti bahwa di mata Tuhan, anak-anak sangat berharga. Tidak ada satupun dari anak-anak yang hidupnya itu tanpa arti, yang hidupnya mungkin hanya anak-anak merasa tidak bisa apa-apa, tidak berguna. Tidak ada. Setiap kita, semua anak-anak semuanya, tidak peduli seperti apa keadaan anak-anak sekarang, kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dicintai. Kita semua dicintai Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berkata melalui Tuhan Yesus mengajari berdoa apa? Untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Artinya Tuhan ingin kita ini punya yang namanya hubungan, relationship seperti anak dan orang tua. Kita begitu berharga di mata Tuhan, sampai Tuhan mau mengangkat kita menjadi anaknya dan tidak pernah melepaskan. Ingat firman-Nya tadi, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Tidak peduli di dalam keluarga seperti apapun anak-anak dilahirkan, tidak peduli mungkin anak-anak merasa tuntutan yang terlalu berat, atau anak-anak merasa lingkungan yang tidak terlalu mendukung, tapi kita pegang janji Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, kita pegang bahwa Tuhan akan mengangkat kita naik pada waktunya. Pada waktu siapa? Pada waktunya Tuhan. Sebab kita ini adalah the apple of His eye. Sekali lagi kita mau belajar sebuah pujian, kita mau nyanyikan bersama-sama. Anak-anak nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kita percaya kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang sangat baik. Ku miliki kasih-Mu yang sangat berarti bagiku. Meskipun tak ku
bersyarat bagiku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Sekali lagi katakan anak-anak, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Untuk serahkan hatiku kepadamu. Bapa, Engkau yang ajari anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang berkata bahwa kami ini biji mata-Mu. Engkau yang berkata bahwa kami ini berharga di mata-Mu. Tidak peduli siapapun kami, tidak peduli seberapa salah atau benarnya kami percaya Engkau Bapa yang baik. Dan memang Engkau adalah Bapa yang teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak ada apapun yang bisa mengubah kenyataan itu. Engkau Bapa yang setia buat kami. Kami percaya Engkau Bapa tidak pernah mengecewakan kami. Semua yang Kau izinkan itu untuk kebaikan kami. Tidak pernah Engkau buat sesuatu untuk menyakiti kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Biar ajari kami Tuhan untuk bisa menyerahkan hati kami total kepadamu. Kami mau berikan hidup kami, hati kami tanpa ragu-ragu Tuhan. Sebab kami tahu kami ini biji mata-Mu. Kami tahu Engkau mencintai kami lebih dari apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus bertumbuh dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you. Selamat belajar. Tuhan memberkati.